Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan tentunya juga nikmat istiqomah dan sehingga masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan sekarang masih di buku yang sama yaitu di kitab Mukhtasar Jiddan syarah dari Syekh Zaini Ad-Dahlan. Jadi kitab ini kenapa kok menjadi rujukan dan menjadi kitab belajar karena kitab ini juga dipunyai oleh apa namanya eh, punya inayah dari para ulama untuk kitab ini. Terbukti dengan adanya dua hasyiah. Hasyiah itu merupakan komentar atas kitab ini. Pertama ada namanya kitab eh, Taswikul Golan kalau nggak salah. Taswikul Kholan itu salah satu ulamanya. Yang kedua ada namanya kitab Raudatul Fursan juga merupakan hasyiah dari kitab apa namanya Al Mukhtasar Jidan ini. Jadi nanti kalau misalkan Pak Rudi, Mas Fakhrul, Mbak Wulan, Mbak Wahidah juga pengen mengkaji kitab ini, silakan merujuk ke dua kitab tersebut untuk apa ya? Kalau misalkan ada masalah-masalah yang ada dalam kitab ini, kita bisa punya rujukan untuk meninjau ulang kembali. Nah, itu juga kenapa kok alasan para ulama mengkaji kitab-kitab yang di situ ada inayahnya dari para ulama agar supaya ketika terjadi permasalahan kita bisa mudah dalam merujuk masalah tersebut ke kitab yang membahas tentang kitab tersebut. Salah satu kitabnya tadi ya Tasfikul Gholan sama apa namanya Rodotul Fursan. Itu merupakan dua kitab rujukan saya juga ketika mengkaji kitab ini ataupun ketika mengajarkan kitab ini. Nah, yuk, tafadhol silakan dari Pak Rudi. Kalau mau ada diskusi, kalau nggak ada, langsung dimulai aja, Pak. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini bab menerangkan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Betul. Wa yusamma dan dinamai Mm-mm. naibul fa'ili adalah naibul fa'il. Wa huwa eh, naibul fa'il itu al ismul marfu'u, isim yang diropakan alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan beserta uh, Fiil tersebut. fiil tersebut, yaitu fa'ilnya, Mm-mm. yakni annal maf'ula, sesungguhnya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebut fa'ilnya tersebut, al musamma dinamai aidon juga naibal fa'ili dinamai juga naibul fa'il. Huwa naibul fa'il tersebut al maf'ulul ladzi yaqumu maqama fa'ilihi, yaitu maf'ul yang menempati tempat fa'ilnya Mm-mm. fi jami'i ahkamihi, di seluruh hukum-hukumnya, ba'da hadfil fa'ili, setelah membuang fa'ilnya, digorodin karena
Tujuan, Apa gorodi, Ustaz? tujuan. Oh ya. Gorodin karena tujuan minal agorodi dari tujuan-tujuan dari tujuan-tujuan tersebut. Mm-mm. Kaqauli ta'ala, Kaqaulihi sebagaimana dauhan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersabda, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Al aslu aslinya wa khalaqallahul insana, uh, lapad khalaqallahul insana, Allah telah menciptakan kepada manusia. Bi raf'il lab zil jalalati, dengan merupakan lapad al jalalah, yaitu lapad Allah, alal fa'iliyati, menempati kedudukan fa'il gitu Ustaz. betul, Wa nasbil insani, dan menasabkan lapad al insan alal maf'uliyati, menduduki posisi maf'ul. Mm-mm. Fahudhifa, maka dibuang apa al fa'ilu fa'il, wa Mm-mm. huwa tersebut labdul jalalah adalah lapad Allah, Betul, lil ilmi bihi, karena sudah diketahuinya lapad Allah tersebut. betul, Fabaqiya, maka tersisalah apa al fi'lu fi'il, eh, muhtajan, yang membutuhkan, hmm, yang membutuhkan ilama yusnadu ilaihi, terhadap apa yang disandarkan kepada fi'il tersebut. betul. Pak Ukima, Terus wa ukima, al kemudian eh, di ukima di didirikan ya. didirikan, didirikan. Ya. Mm-mm. Fa ukima, maka didirikan apa al maf'ul bihi, maf'ul bih, maqamal fa'ili, di tempat posisi fa'il, Betul, fil di ilaihi, di dalam penyandaran kepada fiilnya. betul. Pak Eh, Uti, ya, kemudian berikan diberikan jami itu apa, hukum-hukum, seluruh fiil ya, hukum. Mm-mm. hukum-hukum tersebut jami'ah kamihi, jami'ah kamil fa'ili, kepada seluruh hukum-hukum fa'il. Fasara, Fasoro, maka menjadi naibul fa'il tersebut ya. maka naibul eh, fasara, enggak, maka si fa'il tersebut yang disembunyikan tadi itu menjadi Oh, maf'ul. Ya, naibul fa'il tersebut, betul betul. Naibul fa'il tersebut menjadi maf'ul yang dimarfu'kan. ya. Al maf'ula marfu'an, maf'ul yang dimarfukan. Ba'da angkana mansuban, Setelah setelah sebelumnya eh, terbukti naib apa, kana itu kemana ya, domirnya teh. kanannya dia ke apa namanya? Sebentar saya cari tadi itu. Oh, kanannya kepada si maf'ul tadi. Setelah sebelumnya Oh, maf'ul tadi itu adalah dia dalam oh ya. keadaannya mansub. Ya, maf'ul tadi adalah mansuban, dimansubkan, dinasobkan. Mm-mm. Al tabasat, Kalau tabasat betul, maka il tabasatnya apa sih? buramlah, Buram. buram. Hmm. Fal tabasat, maka buramlah apa suratuhu, Maf'ul tadi, eh, gambaran maf'ul tadi, bisuratil fa'ili, dengan gambaran fa'il. betul. Fahtija, Fahtija, maka dibutuhkan. dibutuhkan Ila apa tam. itu, oh Si aduh, oh. Fahtija, maka dibutuhkan ila tamyizi, kepada tamyiz apa, ahaduhuma, salah satu dari kedua tersebut. kedua tersebut, anil akhiri, Dari yang lainnya. dari akhir, Dari, bihaisu, betul, betul. bih idza sami'a, Sumi'ah, sumi'ah. bihaisu idza sumi'a,
Mm-mm. dengan haisu gimana ya? Karena apa bihaisu di sini tuh apa namanya dimaknai dalam keadaan apabila kamu mendengar gitu. Hmm, Ini menjadi hal ba dia di sini. bihaisu idza sumi'a eh Dalam keadaan kar- jika kamu dalam mendengar ketika kamu mendengar lafzul fi'li labdul fi'li lapad fi'il mm, ya, yaudu yang kembali an nama ba'dahu ya. an nama ba'dahu kepada sesungguhnya perkara yang setelahnya itu Hmm, fa'ilun fa'il gitu. iya. Tapi Aun kalau kalau aun di kalau di apa Pak? Kalau di nuskoh yang lain itu bukan yu'addu an ya'lama, tapi bacanya adalah yu'lamu an nama. Ini diganti yu'lamu. Nah, ini lebih tepat. yu'lamu Diketahui yang diketahui annama ba'dahu bahwa apa-apa yang datang setelahnya, sesungguhnya bahwa bahwasannya apa-apa apa-apa yang datang setelah fiil tersebut bahwa apa-apa yang telah datang setelah fiil tersebut eh, fa'ilun. fa'ilun adalah fa'il auna ibu auna ibun atau pengganti anil fa'ili dari Hmm, fa'il. betul. Babuk dia. Kemudian tersisa apa al fi'lu fi'il ma'al fa'ili beserta fa'ilnya ala suratihi al asliyati atas gambarannya yang aslinya Mm-mm, betul. Wa ghayyira wa, wa dan merubah dan diubah. uh, dan wa guyiro ya Iya, wa ghayyira dan diubah fiil tersebut ma'ana ibihi dengan naibnya. wa guyiro dan dirubah fiil tersebut ma'ana ibihi beserta naibul fa'ilnya. Oke, barakallahu fiik. Yuk kita Sun bahas satu persatu. Gimana, Pak? Ini kita sudah ya udah. ngomongin kita sudah ngomongin kaifiahnya yang ini. Oke, yuk kita pertama kita bahas dulu. Ya, Oke. Pertama, patut diingat ini faidah nahwiyah saja bahwasanya kalimat yusamma itu umumnya dia selalu dibaca naibul fa'il, dibaca maf'ul apa namanya mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Itu daiman, daiman. Umumnya seperti itu. Kalau toh nanti didapati ada kalau toh nanti didapati kalimat sama sumia ini dengan lafaz mabni lil ma'lum atau mabni lil fa'il itu mungkin pengecualian saja. Tapi umumnya fiil sama sumia ini selalu dibaca mabni lil maf'ul. Itu satu. Yang kedua, faidah kedua, kalimat sumia ini dia kadang bermakna zat zikrun, kadang bermakna zikrun. Artinya tuh disebut saja. Kadang bermakna dinamakan, penamaan atau penyebutan. Jadi bisa bermakna zikrun, bisa bermakna dinamakan. Nah, gitu ya. Ketika dia bermakna zikrun, maka dia mempunyai satu maf'ul saja. Ketika maknanya zikrun, apa sebutan, gitulah sebutan. Tapi kalau bermakna tasmiyah, tasmiyah di sini itu berarti penamaan, bisa juga penyebutan juga. Dia itu apa namanya umumnya punya dua maf'ul. Jadi nanti ketika ada fiil ini curigalah kalau dia itu bisa bermakna naib apa bisa bermakna membutuhkan satu fiil, bisa bermakna membutuhkan dua fiil. Hmm. Nah, di paragraf yang pertama ini dia itu bermakna zikrun. Jadi dia hanya membutuhkan satu fiil saja atau membutuhkan satu maf'ul saja. Sedangkan di sini wayusamma ini dia membutuhkan dua maf'ul bihi. Maka naibahnya kata naibnya di sini itu bukan menjadi maf'ul bihi tapi menjadi
bukan menjadi naibul fa'il tapi menjadi maf'ulun bihi. Jadi dibacanya wa yusamma naibal fa'ili. Nah, itu faidah apa sedikit faidah ya. Sedikit faidah dari uh, dari fiil tasmiyah ini sama yasumu sama atau sama yusami tasmiyatan. Nah, itu apa namanya tasrifannya. Hmm, baik. Apa itu naibul fa'il atau al-maf'ul bihi alladzi la yusamma fa'iluhu? Huwa al-ismu. Dia adalah sebuah isim yang marfu. Oke. Alladzi yang mana dia itu lam yuzkar tidak disebutkan pada si fi'il tersebut ma'ahu fa'iluhu. Yang tidak disebutkan padanya fa'ilnya. Oke. Maksudnya gimana? Yakni annal maf'ula alladzi lam yusamma fa'iluhu al-musamma aidan bina ibal fa'il. Jadi nama lain dari al-maf'ul lam yusamma fa'iluhu itu disebut sebagai namanya naibul fa'il. Hmm. Terus dia itu apa? Naibul fa'il huwa al-maf'ul alladzi yaqumu maqama fa'ilihi. Dia adalah sebuah maf'ul. Ingat, berarti sebuah maf'ul alladzi yang mana dia itu yaqumu menempati atau menempati maqama tempatnya fa'ilihi. Menempati tempatnya fa'ilnya. Fi jami'i ahkamihi. Pada seluruh hukum-hukumnya. Berarti kalau nanti uh, fiil fa'il itu punya hukum, maka seluruh hukumnya dilimpahkan kepada naibul fa'il ini. Itu satu. Yang kedua, kalau toh nanti ada perubahan ataupun ada formasi-formasi yang berubah, yang mana fa'il itu bisa didahulukan, bisa diakhirkan, maka naibul fa'il juga pun seperti itu, bisa didahulukan, bisa diakhirkan dari maf'ulun bihi-nya. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada pada fa'il itu dilimpahkan kepada maf'ul bihi. Oke, baik. Yang berikutnya apa namanya? Al-maf'ul alladzi yaqumu maqama fa'ilihi fi jami' ahkamihi itu apa? Ba'da hadzfil fa'il. Nah, ba'da hadzfil fa'il, setelah dihapuskannya fa'ilnya. Nah, dari sini kita tuh bisa mengambil faidah bahwasanya tidak semua fi'il itu bisa dijadikan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau mabni lil majhul. Kenapa? Karena hanya fiil-fiil yang dia itu punya fa'il dan punya maf'ul bihi. Fiil-fiil yang punya maf'ul bihi dan fa'ilnya adalah fiil-fiil muta'addi. Maka bisa kita secara ringkas kita simpulkan bahwasanya di bab ini fiil-fiil yang kita gunakan hanya fiil-fiil yang muta'addi. Nggak bisa kita gunakan fiil-fiil lazim. Nggak bisa. Nggak bisa kita gunakan fiil-fiil lazim. Kita hanya bisa menggunakan fiil-fiil muta'addi. Lalu Ustadz, kalau kita paksakan kita menggunakan fiil lazim untuk kita jadikan dia mabnil maf'ul, apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi dengan syarat. Nah, syarat-syarat itu nanti bisa kita temui di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi atau di kitab-kitab yang lebih panjang lagi dalam membahas tentang apa namanya naibul fa'il ini. Hanya saja yang menjadi fokus kita di sini adalah bahwasanya fiil yang bisa kita gunakan untuk kita ubah menjadi apa namanya mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul hanya fiil-fiil yang muta'addi. Ya, itu menjadi catatan penting bagi kita. Terus pertama, itu yang pertama tentang di titik poin ini. Terus yang kedua, apa faidah kita untuk menghapus failnya? Nah, di sini disebutin li gharadin minal aghrad karena dia punya beberapa tujuan dari banyaknya tujuan yang disebutkan. Nah, kata-kata li gharadin minal aghrad ini kembali kepada ahlul ma'ani. Jadi ini gorot ataupun tujuan-tujuan dari naibul fa'il atau fa'ilnya disembunyikan itu kita kembalikan kepada ahlul ma'ani. Ahlul ma'ani itu siapa Ustadz? Ahlul ma'ani adalah orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu ma'ani. Ahlul ma'ani adalah orang-orang yang berkecimpung pada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani merupakan salah satu cabang dari ilmu balaghah. Jadi nanti kalau misalkan kita tahu, kita tanya, apa gorot dari ini? Maka kita harus merujuk kepada ahlul ma'ani. Nah, disebutkan bahwasanya ketika
Fa'il itu disembunyikan punya banyak gorot, punya banyak tujuan. Pertama ada apa namanya, tujuannya banyak. Ada bernama ta'zim, ada yang punya makna khauf, ada yang punya makna apa namanya malu, ada yang punya makna di ditahkir, dilecehkan, dihinakan, direndahkan, banyak sekali. Tapi semua gorot-gorot itu kembali kepada dua hal. Pertama, ada yang sifatnya itu maknawi. Yang kedua, ada yang sifatnya lafzi. Jadi semua semua yang disebutin oleh ahlul ma'ani itu tadi, baik itu tahkir, ta'zim, terus apa namanya, takrim, menghormati, takut karena pengen menghinakan dan lain sebagainya, itu kembali kepada dua pokok, yaitu apa? Ada yang gorotnya lafzi, ada yang gorotnya maknawi. Artinya apa Ustadz? Artinya kalau gorotnya maknawi yang tadi seperti kita sebutin. Tapi kalau gorotnya lafzi adalah gorot dia itu menjadikan fiil itu menjadi fiil mabnil majhul karena supaya selaras dengan wazan syair. Kalau misalkan dia buat syair. Nah, itu termasuk salah satu gorot ataupun tujuan kenapa kok suatu fiil itu dimabni lil maf'ulkan atau dimabni lil majhulkan. Hmm, oke. Sudah kok, sudah direcord kok. Sudah direcord. Nah, sampai di sini coba ada diskusi atau belum mengenai tentang penamaan, definisi, dan juga gorot ataupun tujuan kenapa kok dijadikan fi'il tersebut itu mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Dari Pak Rudi sendiri ada diskusi Pak. Ya, lanjut dulu Ustaz Salam. Lanjut dulu. Oke, tadi dari Mbak Wulan sama Mbak Wahidah tafadhol kalau ada diskusi. Dari Mas Fahrul izin dulu sebentar. Oke, baik. Ada? Nggak ada ya? Oke, yuk berikutnya. Hmm, silakan. Oh, lanjut ya. Oke, baik. Yuk. Terus contohnya, contoh salah satu gorot yang disebutkan oleh musannif kitab. Qaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Aslinya seperti apa? Aslinya adalah al-aslu al-aslu dari firman tersebut adalah wa khalaqallahu al-insana. Allah telah menciptakan insan tersebut. Dengan apa? Birraf'il lafzil jalalah, dengan dirofakkannya. Maksudnya ada jadikan dia rofa. Apa lafzul jalalahnya? Lafzil jalalahnya, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kenapa dirofakkan alal fa'iliyah, bahwasanya kalau dia itu adalah sebuah fa'il. Wa nasaba atau wa nasbil insani, dan dinasobkan, dijadikan dia nasab karena dia menjadi maf'ulnya. Nah, itu aslinya. Jadi nanti ketika kita menemui sebuah fiil, maka kita bisa takdirkan sebuah fiil mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul ya, itu bisa kita takwil dengan seperti ini. Bahwasanya kita datangkan fa'ilnya, lalu kita jadikan naibul fa'ilnya menjadi maf'ulun bihi karena memang aslinya seperti itu. Terus, apalagi berikutnya disampaikan, fahudhifal fa'il. Nah, disembunyikan fa'ilnya atau dihilangkan fa'ilnya, yaitu siapa? Yaitu lafzul jalalah. Kenapa kok seperti itu? Lil ilmi bihi, karena diketahui siapa yang melakukannya. Lil ilmi bihi, atau karena sudah maklum antara mukhotob sama mutakalim tentang siapa yang menciptakan manusia. Maka tidak perlu disebutkan. Terus apa lagi? Kalau sudah dihapuskan hal tersebut karena kita ketahui, fabukkiya al-fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilahi. Kemudian tersisalah fi'il yang mana fi'il tersebut itu dalam keadaan muhtajan ila ma yusnadu ilahi. Dia itu membutuhkan, dalam keadaan membutuhkan kepada sesuatu yang bersandar kepadanya. Karena fi'il nggak mungkin berdiri sendiri, dia harus ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Maka disebutin fa'uqima al-maf'ulu bihi maqamal fa'il. Maka
ditegakkanlah maf'ul bihi tersebut atau ditempatkanlah ya, ditempatkan bahasanya mungkin ya, bukan ditegakkan berarti ya, ditempatkan, ditempatkan, ditempatkan maf'ul bihi tersebut maqama tempatnya fa'il. Apa tempatnya fa'il atau di mana tempatnya fa'il? Fil isnadi ilaihi. Dalam menjadikan dia sebagai sandaran kepada fi'il tersebut. Lalu apalagi berikutnya setelah dia diberikan tempatnya? Fa'u'tiya jami'a ahkamil fa'il. Kemudian diberikan seluruh atau dilimpahkan seluruh hukum-hukum yang ada pada fa'il kepada maf'ul bihi. Fasara, maka jadilah, siapa yang jadi itu? Maf'ul bihi tersebut menjadi marfu'an. Menjadi marfu'. Ba'da an kana mansuban, setelah dia itu, setelah sebelumnya, atau dia itu dalam keadaan menjadi pengganti, seba'da atau setelah sebelumnya, dia itu dalam keadaan mansub. Oke. Terus berikutnya, setelah kita seperti itu, faltabasatul umur. Lalu umur ada perkara yang menjadi keserupaan. Siapa yang menjadi perkara menjadi keserupaan? Suratuhu, surahnya maf'ul bihi tersebut. Terhadap apa? Terhadap bisuratil fa'il. Terhadap surahnya. Surah di sini mungkin bisa kita artikan bukan gambar ya. Kita artikan sebagai bentuk. Jadi bentuk maf'ul bihi itu punya iltibas, punya keserupaan, punya keburaman dengan surahnya fa'il. Fahtija ila tamyiz, maka dibutuhkan untuk membedakan ahadihima antara keduanya, anil akhar dengan yang lain. Kenapa kok begitu? Bihaitsu, karena keadaan itu, idza sumi'a, ketika dilafadzkan, ketika disebutkan lafdzul fa'il, yu'lamu bihi, maka diketahui anna ma ba'dahu, setelah dari fi'il tersebut pasti dua hal. Kalau enggak fa'il, ya naibul fa'il. Maka fabukiyal fi'lu ma'a fa'ilihi ala suratil asliyah wa ghuyira ma'na bihi. Maka ketika kita menjadikan maf'ul bihi, yang tadinya maf'ul bihi itu menjadi fa'il, maka kita harus mengubah atau kita harus menyisakan maf'ul bihi tersebut kepada maf'ul bihi tersebut kepada naibul fa'il yang mirip dengan fa'il, dan kita mengubah susunan yang tadinya mabni lil maf'ul menjadi mabni lil majhul. Yang mana berikutnya lagi kita juga harus mengubah susunan harokat, juga bentuk atau surah dari fi'il menjadi sesuatu yang berbeda tersebab merubahnya kita keadaan maf'ul bihi menjadi fa'ilnya tersebut. Nah, berikutnya akan disebutkan bagaimana tata cara kita mengubah surah fi'il tadi itu menjadi surah yang lain. Yang di situ kita bisa membedakan bahwasannya yang datang setelah ini adalah naibul fa'il atau fa'il dengan kita merubah surah dari fi'ilnya tersebut. Baik ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan fabukiya al-fi'lu ma'a fa'ilihi ala suratil asliyah wa ghuyra ma'na bihi, itu kurang lebih dimaknai bahwasannya nanti ketika kita menyebut fi'il, maka yang ada dalam benak kita tuh ada dua. Kalau enggak fa'il, ya naibul fa'ilnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan antara gini. Ketika kita menyebutkan sebuah fi'il, bagaimana kita bisa tahu yang datang setelahnya itu fa'il atau naibul fa'il? Kenapa? Karena keduanya punya iltibas yang sama, punya keserupaan yang sama. Lalu masalah berikutnya, adakah sesuatu yang membedakan dari fi'il tersebut? Ketika kita sebutkan fi'il tersebut, itu nanti kita akan bilang itu fa'il atau naibul fa'il. Maka di sini kita membutuhkan sesuatu yang berbeda agar kita bisa menentukan apakah yang datang setelah fi'il ini apakah fa'il atau naibul fa'il. Maka disinilah kita membutuhkan yang namanya sesuatu yang membedakan. Bahwasanya fi'il ini harus diubah supaya kita bisa menentukan yang datang setelah fi'il ini bisa fa'il ataupun naibul fa'il. Nah, berikutnya ini disebutkan bahwasannya ada tata cara bagaimana kita bisa mengubah keadaan fi'il tersebut menjadi keadaan yang lain.
yang akan disebutkan oleh musannif kitab berikut ini. Tafadhol, kalau di sini ada diskusi, ada penyampaian saya yang kurang tepat. Silakan. Ustaz, Hmm. yang tadi itu lupa lagi Ustaz, gimana yang wayu sama, yang pertama itu wayu sama Oke. naibal fa'il. Jadi kalimat sama yusami tasmiatan itu ketika bermaknanya zikron itu dia hanya membutuhkan satu maf'ul. Tapi kalau bermakna tasmiatan, menamakan itu membutuhkan dua maf'ul bihi. Okay. Kalau yang tadi ya itu kan wayu sama dan disebutkan gitu ya, itu kan udah dimajhulkan, biasanya membutuhkan itu ya, itu yang disebut naibul fa'il itu. Betul, betul. betul. Kalau yang ini tuh jadi naibal fa'il tuh jadi apa ininya? Jadi maf'ul bih gitu. Jadi maf'ul bihi. Gitu. Karena dia membutuhkan dua fiil, membutuhkan dua maf'ul. Ya kan? Si maf'ul pertama maf'ul pertama sudah menjadi naibul fa'il, yang naibul fa'ilnya disembunyikan. Tersisa satu maf'ul kan? Maka satu maf'ul ini tetap berdiri menjadi maf'ul bihi lagi. Jadi naibul maf'ul bihi yang kedua menjadi maf'ul bihi yang pertama. Maf'ul bihi yang kedua menjadi maf'ul bihi yang pertama. Dan maf'ul bihi yang pertama berubah menjadi naibul fa'il. Tapi naibul fa'ilnya disembunyikan gitu Ustaz. Betul. Baik. Kalau untuk prediksi gini teh belum ini Ustaz, untuk memprediksi ya biasanya gitu ya, kalau sudah fi'il pasti naibul fa'il gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau ini gimana? Ya tinggal dilihat aja Pak. Kalau saya pribadi saya ketika kita mengi'rab yusama, maka saya selalu yang datang setelahnya saya harokati fathah sebagai maf'ulun bihi, karena umumnya kalimat sama yusama tasmiatan itu dia membutuhkan dua maf'ul. Maka yang maf'ul pertama menjadi naibul fa'ilnya disembunyikan pasti. Yang kedua, yang maf'ul bihi yang kedua itu tetap menjadi maf'ul bihi yang pertama. Berarti harokatnya tetap fathah lagi. Itu ya. Oke, taib. Ada lagi tafadhol diskusi kalau diskusi. Dari Mbak Wahidah, dari Mbak Bulan, tafadhol kalau ada diskusi. Ustaz, itu menghilangkan apa disembunyikan? Kalau dalam makna Ustaz, kan kalau dalam lafaz memang tidak ada gitu kan, dihilangkan. Tapi kalau dalam makna tetap dihilangkan dalam tanda kutip atau disembunyikan gitu Ustaz. Mungkin kalau dalam makna, karena kan berbeda ya kalau dalam bahasa Indonesia itu dihilangkan dan disembunyikan. Mungkin kalau kita takrib pendekatannya mungkin lebih ke arah disembunyikan kali Mbak. Karena sejatinya adalah fi'il itu masih membutuhkan fa'il dan itu hukum aslinya. Maka kalau kita katakan mungkin disembunyikan dan lebih tepatnya disembunyikan daripada dihilang. Itu aja. Iya Ustaz. Soalnya kalau di kitab kan fahadfu gitu kan, kalau fahadfu kan ya dihilangkan gitu, dihapus. Dihapus, betul. Kalau tapi kalau lafaz memang betul gitu dihapus, tapi kan kalau dalam makna tidak akan pernah dihapus gitu kalau fa'il itu kan sebagai umdah kan. Betul, betul, sebagai umdatul kalam ya, barakallah. Nah, ada lagi yang lain, tafadhol dari Mbak Huidah kalau ada diskusi, dari Mas Fahrul juga. Ada? Oke, lanjut Pak. Nah, ini kita kemudian musonib menjelaskan kaifiyata taghyiril fi'li biqaulihi, terhadap tata cara merubah fi'il dengan ucapannya. Fa in kana fi'lu madiyan, maka ketika terbukti fi'ilnya itu fi'il madi,
dumma awwaluhu didomahkan awalnya wa kusira ma qabla akhirih dan dikasrahkan huruf yang Sebelum sebelum akhir. akhir, Betul. harokat yang sebelum akhir. Mm-mm. Ya. Contohnya nahu wa khuliqal insanu dha'ifa, lapad khuliqal insanu dha'ifa, wa i'rabuhu dan i'rabnya khuliqa Lun. fi'lun madin, khuliqa fi'lun madin yaitu fi'il madi mabniun lima lam yusama fa'iluhu yang dimabdikan kepada Apa-apa. perkara yang tidak disebut fa'ilnya, Betul. apa-apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Betul, Pak. Wa in syi'ta dan Kamu juga boleh jika engkau berkehendak. Jika kamu berkehendak mengatakan ya, ya. Syi'ta dan jika engkau berkehendak kulta maka engkau berkata mabniun lil majhuli dimabnikan kepada mabni majhul. Mm-mm. Wa huwa dan mabni majhul tersebut bimakna ma qablahu dengan makna apa-apa yang sebelumnya. Betul. Wal insanu dan lapad kalimat al insan naibul fa'ili menjadi naibul fa'il marfu'un yang diropakan bid dhammatil zahirati dengan dhammah yang didohirkan. Wa Doifan. Wadoifan ya. Dan kalimat doifan halun itu menjadi hal minal insani dari kalimat al-insan. Berarti insannya menjadi sahibul hal. Wa in kanal fi'lu mudhari'an dan terus ya Pak, sahibul hal ya. Betul. Terus. Wa in kanal fi'lu mudhari'an dan terbukti fi'lu mudhari'. Ustaz. Gak apa-apa. Hilang. Ya, sudah. Wa in kana fi'lu mudhari'an dan ketika terbukti fi'ilnya itu fi'il mudhari' dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, maka didomahkan awalnya dan dipatahkan huruf sebelum akhir, huruf yang sebelum akhir. Nahu contohnya yudrobu zaidun, lapad yudrobu zaidun bidomil awali dengan didomahkan awalnya yaitu yu wa putihar ro, kemudian dipatahkan ro-nya allati qabla akhirih, yang mana ro tersebut berposisi di sebelum akhir. Wa i'rabuhu dan i'rabnya yu'rabu, lapad yu'rabu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' mabniun lima lam yusama fa'iluhu, yang dimabnikan kepada apa-apa yang tidak disebut fa'ilnya. Wa in syi'ta dan jika engkau berkehendak kulta maka engkau berkata mabniun lil majhuli, yaitu mabni lil majhul. Wa huwa bimakna ma qablahu, yaitu dengan makna apa-apa yang sebelumnya. Wa zaidun dan lafaz zaidun naibul fa'ili menjadi naibul fa'il marfu'un bid dhammati dhahirati yang diropakan dengan domah yang didohirkan. Barakallahu fiik. Yuk, kita bahas. Tadi disebutin sama Pak Rudi, barakallahu fikum, bahwasannya ada kaifiyah itu tata cara tentang taghyirul fi'li, tentang mengubah fi'il tersebut. Kenapa kok fi'il harus diubah tadi? Tadi jawabannya di sebelumnya, bahwasannya kita membutuhkan sesuatu yang menjadi pembeda. Menjadi suatu pembeda bahwasanya kalimat yang datang setelah fi'il itu apakah fa'il atau naibul fa'il. Karena kalau kita nggak ngubah si fi'il ini, kita akan ada iltibas. Bahwasanya kita akan ada kesamaran mengenai fi'il ini. Apakah fi'il ini mabni lil majhul
disebutkan fa'ilnya atau nggak disebutkan fa'ilnya. Nah, itu makanya kita butuh sesuatu yang mengubah keadaan fi'il tersebut. Nah, makanya di sini musannif kitab langsung memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana tata cara merubah fi'il tersebut. Fa in kana al-fi'lu madiyan, maka kalau kamu tadi sudah mengetahui bahwasanya naibul fa'il atau al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu tadi itu sudah kamu ketahui secara pasti, maka aku akan sebutkan bagaimana tata caranya. Maka aku katakan fa in kanal fi'lu, maka tadi kalau kamu dapati fi'il tersebut adalah madhi, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Secara umumnya kamu bisa menjadikan fi'il madhi tersebut dengan didomahkan awalnya dan kusira ma qabla akhirih dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Oke, toyib. Syekh, misalkan kita bilang bahwasanya doma awalhu wa kusira ma qabla akhirih. Berarti kalau kita punya fi'il fataha, maka kita jadikan futiha. Terus kita punya gamal kasaro, misalnya kita kan kusiro, ila akhirih, dan seterusnya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, misalkan bagi kita, lalu bagaimana fi'il-fi'il yang dia itu sulasil mazid? Atau satu, yang kedua, apakah fi'il-fi'il ini atau kaidah ini itu berlaku untuk seluruh fi'il? Jawabannya adalah kita lihat dulu. Kalau fi'il-fi'il yang mazid, tentu kita bisa menggunakan kaidah ini. Misalnya kalimat fa'ala menjadi fu'ila. Kalimat tafa'ala menjadi tufu'ila. Kalimat istakhraja menjadi ustukhrija. Kalimat ista'mala menjadi ustu'mila. Kalimat istakhdama menjadi ustukhdima. Digunakan, dipakai, dan lain sebagainya. Kalimat tu'ullima atau dipelajari. Nah, gitu. Kalimat apa lagi? Qatala, qutila, diperangi, ila akhirih. Itu bisa. Tapi pertanyaannya, kalau fiil-fiil yang ajwaf, bagaimana itu kita menggunakannya? Contoh kalimat adalah kalimat koma. Apakah kita baca kuma? Nah, ini menjadi iskal bagi kita, menjadi permasalahan bagi kita. Makanya para ulama ketika membahas fiil ajwaf ini, beliau rahimahumullahu taala semuanya itu punya akwal, punya pandangan-pandangan yang beragam mengenai bagaimana tata cara menjadikan mabni lil majhul ini menjadikan fiil ajwaf itu mabni lil majhul. Ala kulihal, tapi para ulama umumnya memilih kaidah yang simpel atau memilih sesuatu yang simpel dari sebelumnya. Yaitu apa? Menjadikan kalimat ajwaf ini menjadi kalimat qima. Yaitu apa? Yaitu dikasrohkan dan bukan didomahkan. Memilih untuk dikasrohkan daripada didomahkan. Terus kata qala menjadi qila. Kata ba'a menjadi bi'a. Nah, dikasrohkannya fiil-fiil ajwaf ini tersebab karena pendapat-pendapat yang beragam. Satu. Yang kedua, di antara pendapat paragraf-paragraf yang beragam itu adalah dengan dikasrohkannya dan juga berikutnya dijadikan si ajwaf tersebut. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan pendapat yang lain. Nah, itu semua kalau kita pengen mencari tahu tentang variasi yang lain dari fi'il ajwaf ketika di mabni lil majhulkan, itu bisa kita lihat di kitab-kitab shorof. Kitab-kitab shorof yang lebih panjang lagi membahas tentang bagaimana cara majhulkan itu akan disebutkan secara kurang lebih setahu saya ada 5 pendapat mengenai bagaimana tata cara atau variasi dari menjadikan fi'il ajwaf ini sebagai fi'il yang dalam keadaan mabni lil majhul. Nah, pendapat yang paling asyhar, yang paling terkenal adalah dikasrohkan, habis itu huruf ajwafnya dijadikan ya, dan difathahkan huruf akhirnya. Jadi qila. Itu satu. Berikutnya di sini disebutin cara mengirobnya. Nah, irobnya begini.
Dan sudah disebutin bahwasanya wa irabuhu khuliqa fi'lun madin mabnin lima lam yusamma fa'iluhu wa in syi'ta, dan kalau kamu juga mau berkehendak kamu juga bisa katakan mabniun lil majhulin wa huwa bimakna ma qablahu wal insanu naibul fa'il marfu'un bidhammati dhahirati wa dhaifan halun minal insan. Dhaif merupakan hal ataupun keadaan keadaan si dari insan tersebut, yaitu dalam keadaan yang dhaif. Nah, itu fi'il madhi. Sampai di fi'il madhi. Tafadhol kalau ada diskusi. Jadi Ustadz Afwan, hmm, hmm, hmm. kalau yang dhaifan itu kalau di sini kan hal ya, ya masuk lah ya. Hmm. Tapi ada satu kitab tuh gak tahu itu saya yang salah gitu mengartikannya. Dia ternyata maf'ulun bih itu. Ustadz. Oke. Contoh naibul fa'il yang maf'ulun bihnya ada dua. Kan maf'ulun bihnya tuh yang jadi apa naibul fa'ilnya. Nah, terus yang dhaifannya maf'ulun bih yang kedua gitu, Ustaz. Apa benar gitu, Ustaz? Kalau ini kan kayak oh iya ya benar masuk hal gitu. Karena kan kondisi dari si insan ini gitu. Mungkin itu dia punya ini ya, mungkin pertama mungkin sahun lah ya. Kita kita dapat uzurnya lah sahun. Mungkin agak goflah sedikit, agak lalai ketika melihat ini. Itu satu mungkin bisa kita artikan seperti itu. Terus yang kedua, eh saya belum tahu bahwasannya apakah khuliqa di situ tuh menjadikan dua maf'ul. Karena kalau kita lihat di kamus, pastilah dia itu khuliqa itu umumnya dia menjadikan maf'ulnya itu dia membutuhkan satu maf'ul saja. Itu. Terus dari segi makna juga sangat tepat kalau kita menggunakan kalimat do'ifan itu sebagai hal dalam keadaan yang lemah. Nah, jadi mungkin bisa jadi itu sahwun, goflah lah ya, atau salah ucap. Yang kedua, mungkin ada pendapat lain lagi yang mengatakan khuliqa itu dua maf'ul. Tapi umumnya, dan ini boleh kita rujuk kepada kamus, khuliqa itu umumnya adalah memaf'ulkan satu maf'ul saja. Atau membutuhkan satu maf'ul saja. Dan tidak membutuhkan dua maf'ulun bihi. Allah Ta'ala misal. Kecuali yang yu'ta ya Ustaz ya. Ah, betul. Atau Yang fiil-fiil yang yu'ta dia ada itu dua. memang dua. Betul, betul, betul. Walaupun nanti misalkan kan yu'taan misalkan di sini yu'taan an-najihu hadiyatan. Nah, walaupun hadiatannya itu bisa juga sih masuk hal gitu, tapi kan yu'ta ini membutuhkan dua maf'ulun bih gitu ya tadi Ustaz. Itu gimana? Hadian, hadian jadi mungkin hadian bukan hadiatan, Hadi. hadian, Oh, hadian. hadian. Heeh. Karena Ini di sini. kalau hadiatan gimana? Kan apa Mm-mm. hal itu kan dia pasti punya, dia kalau enggak dia kalau enggak isi mustaq dia harus harus isim mustaq. Isim mustaq itu berarti kalau enggak isim fa'il, isim maf'ul seperti itu. Tapi kalau masdar saya enggak tahu. Masdar. Dia kalau enggak hadian mungkin mahdian dan lain sebagainya. Mahdi. Heeh. Dia bisa menjadi hal. Tapi kalau dia jadi maf'ul bihi, hadiatan itu maksudnya kan diberikan kepada orang yang sukses sebuah hadiah gitu kan maunya Mbak. Iya. Heeh. Tapi kalau kayak gitu sepertinya apa namanya nggak tahu ya. Kayaknya nggak bisa deh Mbak. Kalau itu jadi hal jadi maf'ulun bihi. Karena jadinya tiga ntar. Tapi Diberikan. tetap apa Ustaz? Kalau hadiatan salah ini ya, salah kalimatnya atau gimana? Sebentar Mbak. Hadian. Najihun hadian. Coba deh nanti deh saya otak-atik sendiri coba sambil saya baca-baca. Diberikan hadiah. Kan kalau kalimat asalnya kan gini ya. Atau misalnya Muhammadun najihan, ya kan ya. Atau Muhammad, kita tulis saja lah. Kita tulis coba yuk. Atau misalnya atau Muhammadun atau Muhammadun najihan
hadiyatan. Hadiyatan. Oke, berarti kita sembunyikan ininya. Jadi u'ti, katakan u'tiya najihun. Oke, hadiyatan. Oh, bisa Mbak, bisa Mbak. Oke, saya yang ini, saya yang nggak konsentrasi berarti. Oke, bisa. Oke, jadi gini, berarti yu'ta najihun hadiyatan. Nah, jadi dalam hal ini hadiyatan menjadi maf'ulun bihinya. Betul, betul, betul. Betul, saya yang salah. Jadi tadi yu'ta najihun hadiyatan. Betul, betul. Dia menjadi maf'ul bihinya. Ya, Mbak. Oke. Saya yang tadi nggak konsentrasi. Oke. A'ta Muhammadun najihan hadiyatan. Kita ubah menjadi u'tiya najihun hadiyatan. Diberikan kepada orang yang najih itu sebuah hadiah. Betul, betul. Hmm. Gimana Mbak Ulan? Sejauh ini, siapa dulu? Ya Ustaz, yang paling yang ini ya, yang khalaqal insana dha'ifan. Itu aja sih yang paling ini. Yang paling apa ya, agak bingung gitu. Karena kan di sini kalau di kitab kan hal. Atau boleh nggak Ustaz, dia itu dalam bentuk jumlah, naibul fa'ilnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Karena dalam bentuk. karena definisinya tadi ada al-ismu. Huwa al-ismu. Nggak bisa dia dalam bentuk jumlah. Nggak bisa dia dalam bentuk jumlah. Dia pasti isim. Pasti itu. Karena isim. Sudah dalam takrifnya sudah didulukan isim. Nggak bisa di dalam keadaan jumlah. Kalau ini Ustadz, kalau duribat alaihimul dhillatu. Nah, itu kan duribat. Dia ada domir yang tersembunyi di situ. Duribat alaihimu dhillahnya itu yang menjadi naibul fa'ilnya. Duribat alaihimu dhillah. Alaihimunya Alaihimnya dia menjadi, dia itu susunannya kebetulan didahulukan jar majrurnya. tapi Kebetulan. bukan jumlah jadinya. Dia sibhul jumlah. Iya, maksudnya sibhul jumlah kan. Tapi enggak kayak gini kan, enggak alaihimul dhillatu itu sebagai jumlah dari naibul fa'il gitu, enggak ya? Enggak bisa. Jadi aslinya adalah duribat dhillatu alaihim. Oh, alaihimnya terakhir. Betul. Nah, itu didahulukan karena punya sebab bahwasannya maf'ul bihi di situ itu lebih penting dan lebih ingin disebutkan dahulu. Karena ada perhatian yang harus diberikan kepada maf'ul bihi tersebut, makanya didahulukan lah. Oh, berarti kalau naibul fa'il kan, kalau kemarin pasti Ustaz yang jar majrur kan nggak bisa di apa, mustahil gitu, dipisahkan. Nah, ternyata ada yang dipisahkan Ustadz. Kemarin saya nyari, ternyata ada, yaitu mazaidah. Oke. Yang Fabima rahmatillah gitu kan. Itu. Nah, berarti yang naib fa'il ini dia dia bisa dipisahkan gitu Ustadz. Oke, kita yuk. Ini saya tahu maksudnya, yuk. Ya, secara umum susunan dasar dari jumlah fi'li itu adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Ini asalnya. Aslunnya. Baik, ini aslunnya seperti itu. Oke. Hanya saja jika nanti didapati, ini kita tulis nomor ya, 1, 2, 3. Jika nanti didapati susunannya itu 1, 3, dan 2, atau didapati 3, 1, dan 2, gitu ya, 3, 1, dan 2, maka ini keluar dari asli.
Kalau keluar dari asli, maka kita membutuhkan yang namanya ilat, alasan. Kenapa kok didahulukan? Tapi yang pasti kita punya kaidah, fa'il tidak akan pernah mendahului fi'ilnya. Fa'il tidak akan pernah mendahului fa'ilnya. Akan tapi boleh kalau maf'ul bihi itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Boleh juga maf'ul bihi itu mendahului fa'il. Itu yang diperbolehkan oleh para ulama nahwu. Akan tapi ulama nahwu sepakat fa'il tidak pernah boleh mendahului fi'ilnya. Itu ya. Itu yang mungkin dimaksud sama Mbak Ulan. Betul gitu? Ya, Ustadz. Mm-mm. Maksud saya Ah, ya, berarti bisa dipisahkan gitu bisa antara dipisahkan. oh ya, Betul. bisa. Baik itu dengan jar majrur, baik itu nanti dengan mudhof ilaih, itu bisa dipisahkan antara naibul fa'il dengan fiilnya, bisa. Bisa tadi. Seperti itu. Bisa. Hanya saja kita jangan mudah terkecoh kalau nanti kita langsung nyebut, oh ini fa'ilnya, nggak bisa. Maksudnya kita menyebutkan bahwasanya jar majrur menjadi fa'il, nggak bisa kita begitu. Kecuali ada ulama yang mengatakan, atau ada satu ayat itu yang memang mengatakan jar majrur di situ menjadi menempati tempatnya fa'il. Ada yang mengatakan seperti itu, emang ada. Hanya saja itu kan kondisi yang nggak umum. Kondisi yang nggak umum. Nah, karena umumnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Nah itu. Tafadhal kalau ada lagi. Ya, Ustaz. Mm-mm. Ya ini kan ketika kita berbicara naibul fa'il, si maf'ul bihnya itu cuman berposisi di fa'il saja gitu ya. Betul. Cuman istilahnya apa, marfu, karena itu tempat fa'il. Mm-mm. Tapi posisi itu sebenarnya maf'ul bih gitu ya. Betul. Aslinya Ya, maf'ul bihi. Hanya saja ketika diubah formatnya menjadi mabnil majhul, dia menempati tempatnya fa'il. ya cuman menempati aja, tapi posisinya tetap dia itu adalah maf'ul bih kan gitu ya. Hmm, bisa nggak ya dibilang kayak gitu ya? Ya contoh kayak gini, Ustaz. Hmm. Contoh misalkan doroba Oke. Zaidun, Heeh. Zaid telah memukul Amar gitu ya. Oke. Nah, duriba Amrun, Mm-mm. Amar telah. Nah berarti kan tetap yang dipukul itu Amar gitu ya. Mm-mm. Nah maka posisi si Amar itu memang posisi ada di naibul fa'il, tapi pada hakikatnya dia itu adalah penderita gitu ya. Oh. Penderita Mm-mm. Iya, itu iya. kan gitu. Oke, Toib. Heeh. Nah terus kalau memang biasanya itu kalau udah di naibul fa'il kan udah butuh kayak gitu aja, duriba Mm-mm. Amrun misalkan. Mm-mm. Nah Mm-mm. tapi fiilnya itu membutuhkan dua fa'il, Mm-mm. dua maf'ul ya, dua maf'ul, maka seolah-olah ada fiil fa'il maf'ul gitu, jadinya gitu ya. Ya, ya, seolah-olah seperti itu. Betul. Ya jadi kayak misalkan duriba Mm. Amrun kan Akto aja, akto umum mungkin, Pak. Akto contohnya. Akto, najihun ya, tadi. Akto, ya u'tiya, najihun, berarti hadiyatan. ya gitu ya. U'tiya, najihun. U- Nah, utia najihun. Nah, jadi utia najihun itu kan sebenarnya najihunnya itu maf'ul bih itu ya. Betul. Nah, kemudian sekarang ada lagi maf'ul bih yang memang secara lahiriahnya juga memang nasab gitu. Mm-mm. Nah, Oke, kata ya. itu di dua fiil yang membutuhkan dua maf'ul, di satu fiil yang membutuhkan dua maf'ul gitu ya. Iya.
Itu Hmm. akan terjadi ketika di fiil yang membutuhkan dua maf'ul saja. Iya, iya, iya. Mm-mm. Terus kalau kita pengen tahu fiil yang membutuhkan dua maf'ul itu, Ustaz, memang dihafal itu ya, atau ada Ya, tandanya? pertama dihafal dia. Dihafal yang pasti. Seperti kalimat sama tadi, sumia tasmiatan itu membutuhkan dua maf'ul. Hmm. Itu satu. Terus apa namanya? Zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha itu ulama udah membuat bab tersendiri, bab zonna wa akhwatuha. Nah, Hmm. dihafalkanlah akhwatuhanya zonna. Karena umumnya semua dalam fi'il zonna wa akhwatuha itu dia pasti membutuhkan dua maf'ul bihi. Satu. Hmm. Terus yang ketiga, apa namanya? Kita bisa melihat pendapat-pendapat ulama mengenai tentang apa-apa saja fiil-fiil yang maf'ul bihi. Tapi biasanya Pak, biasanya ini eh, fiil-fiil seperti itu mahsurah. Artinya tuh sedikit bisa dihitung ketimbang fiil-fiil yang membutuhkan satu maf'ul bihi. Yang dia itu tidak Hmm. terbatas jumlahnya. Nah, itu aja sih paling. Jadi ya bagaimana caranya Ustadz? Ya dihafal. Dihafal yang pasti itu dihafal dan juga kita buka kamus untuk bertanya kepada si kamus tersebut apakah ini satu maf'ul membutuhkan satu maf'ul atau membutuhkan dua maf'ul bihi. Nah, itu aja paling apa cara paling ampuhnya. Ya. Nah, ini Ustaz, ini ya, saya masih agak belum paham nih. Mm-mm. Kalau untuk barusan intinya udah insya Allah ada gambaran ya, ketika kita sudah memajhulkan, tetap ada yang dinasobkan, yang dimansubkan karena itu memang butuh dua maf'ul gitu ya. Jadi Betul. eh, yang mana biasanya itu kalau udah dimansubkan, udah di majhulkan teh udah aja tinggal naibul fa'il aja gitu kan gitu. Mm-mm. Nah, jika fiilnya butuh dua maf'ul maka ya nggak apa-apa, kayak jadi kayak fiil fa'il maf'ul aja kayak gitu kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Dan itu udah bisa kebayang lah itu untuk saya sendiri. Alhamdulillah. Heeh. Bagaimana dengan yang membutuhkan dua maf'ul kemudian naibul fa'ilnya dibuang, kemudian maf'ul bih yang pertama juga dibuang gitu, yang menjadi naibul fa'il gitu. Sehingga yang tadi wayu sama menjadi langsung ke yang kedua gitu. Kalau itu saya belum pernah nemuin, Pak. Belum pernah nemuin Hmm. kayak gitu, belum. Belum pernah tahu. Hmm. Ya cara kan kalau tadi kata Ustaz kalau wayu sama udah bisa dipastikan nanti setelahnya itu dinasobkan gitu ya. Karena Heeh, itu heeh. nah sementara Tia itu berarti beda dengan Yusama gitu kan. Oh ya, betul. Oh ya, betul, betul, betul. Nah, kita tadi Pak, tapi itu harus dengan pendapatnya ulama yang sudah meneliti istiqra, Pak, Hmm. yang sudah di istiqra. Kalau kalau Yusama memang dia itu memang selalu dimajhulkan dia, selalu dihilangkan. Hmm. Itu memang ada pendapat yang seperti itu dan tapi saya nggak bisa menemukan di mananya itu tepatnya itu. Tapi yang pasti saya berani yakin dan saya yakin itu eh, Yusama itu pasti setelahnya naibul fa'il. Umumnya seperti itu. Umumnya. Naibul Pak apa maf'ul bih yang kedua gitu ya, yang Ya, dinasobkan gitu. betul, betul, betul. Tapi dalam artian tidak setiap fiil yang membutuhkan dua maf'ul langsung maf'ul yang kedua yang dinasabkan, tidak seperti itu berarti gitu ya. Ya, tidak langsung seperti itu. Kita harus meneliti pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut. Karena nggak semua isim, nggak semua fiil yang butuh dua maf'ul itu kayak gitu. Kayak Yusama ini. Iya, iya, iya. Mhm. Mhm. Ya mungkin sementara cuma Hmm. di Yusama gitu yang bisa Betul, gitu Ustaz ya. betul, betul, betul. Sementara ini yang seperti itu kejadian yang tadi disebut tadi itu baru di Usama saja. Iya, 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 Ustaz. Hmm. Kurang bisa. Afwan. Oke. Barakallah Fik, Pak. Saya jadi juga punya jadi nanti apa ya? Jadi coba ntar saya cari tahu lagi tentang
apakah ada yang selain dari Yusama atau tidak? Ya, alhamdulillah. Nah, barakallah. Semoga ntar coba saya cari tahu lagi. Oke. Nah, berikutnya ngomongin soal bagaimana cara kita menjadikan fiil majhul pada mudhari. Itu fiil majhul pada mudhari. Yaitu gimana memudhari domma awaluhu, didomahkan awalnya dan dikasrohkan dan difatahkan sebelum akhirnya. Contohnya doroba yadribu menjadi yudrobu zaidun. Perhatikan ya, eh, Mbak Wulan, Mbak Wahida, terus Pak Rudi, Mas Fakhrul, Pak Ginung juga pernah memperhatikan nggak ada kalimat petik dua seperti ini, terus ada penjelasan di tengah-tengahnya sini. Nah, kalau menemukan seperti ini i'rabnya ini disebut sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Pertama, ini namanya adalah jumlah i'tiradiyah. Apa kalau kita bilang mungkin sisipan? Bukan sisipan sih. Kayak selingan lah, selingan, bukan sisipan, selingan. Kayak misalnya saya bilang, bahasanya Pak Rudi, semoga Allah menjaganya termasuk orang-orang yang rajin dalam beribadah misalnya. Nah, kalimat saya semoga Allah menjaganya itu kan merupakan kalimat yang saya selipkan atau yang saya masukkan ketika saya mengatakan Pak Rudi rajin ibadah. Nah, kalimat semoga Allah menjaganya atau hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu itu adalah namanya jumlah i'tiradiyah. Nah, jumlah i'tiradiyah itu bisa berbentuk doa kayak tadi, rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu, hafizahullahu ta'ala, itu bisa. Yang kedua, bisa bermakna pujian. Pujian itu berarti takrim atau ikraman. Contohnya Allahu Ta'ala, terus apa lagi? Jalla Jalaluh, itu juga bisa. Terus bisa berbentuk sebagai ini apa namanya? Allahumma shalli sama idohan atau apa ya? Bayanan. Nah, bisa berbentuk bayan sebagai penjelas. Nah, ketika kita disebutkan bidomil awal wa fathir ra allati qabla akhirhu, maksudnya adalah ini kamu harus nyebut kata ya, do, ro, dan ba ini dengan didomahkan di awalnya dan difatahkan ro. Berarti fatahkan ro sini didomahkan apa namanya ya-nya. Nah, ini disebut sebagai namanya bayan. Jadi jumlah i'tiradiyah yang berfungsi sebagai bayan. Jadi ya, ini dalam hal ini disebut sebagai nama jumlah i'tiradiyah, jumlah yang dimasukkan. Terus dia bisa bertindak sebagai doa, ikram, ataupun sebagai bayan. Nah, kalau ditanya jumlah ini punya mahal nggak Ustadz? Jawabannya dia la mahalah lahu minal i'rab. Baik. Nah, ini juga ini disebut sebagai ini ataupun kalimat ini semuanya ini disebut sebagai namanya dobtul kalam. Dobtul kalam. Untuk memastikan perkataannya itu tepat. Jadi nggak salah dalam mengharokati. Nah, nanti yang begini-begini, dobtul kalam atau jumlah i'tiradiyah seperti ini, itu akan sering dijumpai di kitab-kitab kamus. Baik itu kamus Mu'jam Al-Wasit, terus pun nanti mungkin Munawir, terus Mahmud Yunus, dan mu'jam-mu'jam terkenal yang lainnya, pasti nanti ada namanya dobtul kalam ini. Jadi ini namanya istilah para ulama disebut sebagai namanya dobtul kalam. Dobtul kalam itu biasa disebutkan dalam jumlah i'tiradiyah. Yang i'tiradiyahnya itu berupa bayan. Itu ya. Nah, oke, berikutnya. Tanya dulu Ustaz. Silakan. Yaitu jumlah i'tiradiyah itu kalau kita lagi mengi'rab misalkan
terakhirnya itu zaidun, fa'ilun, marfu'un, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian setelah mengi'rab zaid, bidomil awali wa futihar ra'ul lati qabla akhirih la mahalalahu minal i'rab, cukup gitu. Betul, betul kok gitu aja. Bidomil awal Fatimah qablari jumlatun i'tiradiyatun la mahala lahu minal i'rab. Ya, disebutkan jumlatun i'tiradiyatun dulu gitu ya. Ya, Mm-mm. ya, Ustaz. Oke. Ya, ada lagi yang lain diskusi? Nggak ada. Oke, tadi. Nah, berikutnya membicarakan soal yang persis kemarin kita bicarakan, yaitu di mana di apa namanya cara mengi'rab isim domir ketika bertaut kepada fiil. Nah, kurang lebih sama yang kemarin disampaikan di fa'il itu sama seperti yang disampaikan di sini. Ini hanya mengulang saja. Cara mengi'rabnya juga pun sama, nggak jauh beda, hanya saja beda dalam penamaan saja. Penamaan-penamaan saja. Maksudnya gimana Ustaz? Misalnya kalau kemarin yadribu zaiduna, misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Berarti kita ganti aja fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul atau mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Itu. Hanya beda di lafaz terakhirnya aja. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i. Nah, ini kita ganti fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu atau mabniun lil majhul ila akhirih. Hanya beda di situ saja. Lalu juga ketika kita mengi'rab fi'il madhi juga pun sama. Sama kurang lebih. Kalau kemarin itu dorobeta, kalau sekarang duri beta. Kalau kemarin dorobena, sekarang duri bena. Kalau kemarin duri beta, sekarang kalau kemarin dorobeta, sekarang duri beta. Kalau kemarin doroba menjadi duriba atau duribat. Nah, kalau dalam ayat duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu, itu kan adalah contoh-contoh dari fi'il madi ketika dimajhulkan. I'rabnya gimana Ustaz? I'rabnya sama yang kemarin saya kirim itu sama, hanya saja beda dalam penyebutan di beberapa titiknya saja. Contohnya gimana kalau kemarin kan kita bilang fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, kalau ini sekarang kita ubah jadi fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Gitu. Ila akhirihi sampai kepada cara kita mengi'rab isim domir yang bertaut pada fi'il tersebut. Itu aja apa namanya taklik singkat dari penjelasan fi'il madi yang bertaut pada apa namanya fi'il madi yang bertaut pada domir mutakalim atau domir mukhotob atau domir goib. Tafadhol di apa namanya penghujung ini sebelum kita akhiri kalau ada diskusi silahkan. Berarti Ustadz yang tadi yang di mana? Ajwaf ya? Ajwaf, Ya, berarti itu ininya di ini ya, beda apa? Beda pan ilmu itu. kaidahnya gitu. Dia agak beda tersebab ada alasan-alasan yang dikemukakan kenapa kok seperti itu. Dan itu bisa dilihat dari dan alasan-alasan itu dan warna-warna atau corak-corak ragam dari cara kita memajhulkan itu bisa dilihat di kitab sorof. Bisa dilihat di kitab sorof. Karena itu fannya yang paling apa ya, yang paling berwenang untuk membicarakan itu adalah fan ilmu sorof. Fan ilmu sorof. Tapi Ustadz kan di sini apa dijelaskan juga gitu bahwa ada perubahan di awal dan di tengah gitu. Nah, sedangkan kan kalau nahwu itu kan di akhir. Kan? Nah, kenapa nggak dibahas juga gitu ketika ada ya gitu. Karena dalam hal Itu ini kalian. ini ada istirok, dia ada kerjasama. Jadi di dalam bab ini dan di dalam beberapa bab itu nahwu dan sorof itu bergabung dia. Di antaranya adalah ketika nahwu membicarakan soal fiil.
hampir ketika nahwu itu membicarakan soal fiil, itu membutuhkan pemahaman tentang ilmu sorof. Maka disinilah kenapa kok penting untuk kita menggabungkan pembelajaran nahwu dan pembelajaran sorof. Karena nanti ada titik di mana fiil itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa sorof. Di mana? Di bab fiil ini. Dan utamanya di bab fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Dan apa namanya ketika dimajhulkan. Nah itu mungkin jawabannya yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke. Ada lagi, Mbak? Iya, Hmm. ya Ustadz. Ya mungkin kayak apa namanya itu kan maksudnya di awal dan di tengah itu dibahas nih Mm-mm. karena sangat 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 terlihat kan maksudnya Mm-mm. Mm-mm. perubahannya. Mm-mm. Ya. Tapi kan kenapa nggak dibahas juga maksudnya kan tadi Suima kan dari emang karena dia tuh psikol ya Ustadz tadi ya Enggak gitu. sih, saya tadi nggak nyebutin itu kok. Eh, enggak ya. Nggak nyebutin sikol, nggak nyebutin sikol. Ah, nah itu Hmm. ya gitu kenapa Hmm. nggak dibahas gitu Itu ya. saya apa ya? Mungkin gini, berangkat dari eh, kalau alasannya pastinya tuh saya kurang tahu, Mbak. Hanya saja yang mungkin bisa saya kasih gambaran adalah karena di dalam keadaan kan ini kan kita pertanyaan gini kan ya, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak saya salah tangkap ya, kenapa kok naibul fa'il atau perubahan ini dibahas sementara ilmu nahwu sendiri membahas tentang huruf akhir itu, Mbak, kan pertanyaannya gitu ya. Iya. Nah, jawabannya adalah karena perubahan formasi ini, perubahan formasi ataupun surah bentuk fiil madi, fiil mudhari ke bentuk yang Hmm. majhul itu berkaitan erat dengan naibul fa'il. Dan naibul Iya. fa'il menjadi pembahasan penting dalam ilmu nahwu. Maka perubahan ini disertakanlah di dalam ilmu nahwu sebagai pelengkap. Tapi kalau kamu mau cari tahu lebih bagaimana perubahan tersebut terjadi dan rogam caranya apa saja, kamu bisa merujuk kepada sorof. Saya hanya mengambil sebagian yang paling penting dan berkaitan dengan naibul fa'il saja. Nah, disinilah yang tadi saya bilang, ilmu sorof itu dibutuhkan untuk menjadi tatimah, untuk menjadi pelengkap dari pembahasan naibul fa'il, yang mana naibul fa'il membutuhkan pembahasan tentang bagaimana cara kita untuk mengubah fi'il mudhari dan fi'il madhi menjadi sesuatu yang majhul. Hmm, itu, Mbak. Ya Ustadz Hmm. kan mungkin beda kalau ya dibahas di sorof kan eh, apa mabni lil majhul gitu kan. Kan kalau Hmm. di sini naibul fa'il gitu. Hmm. Tapi Betul. jadi apa ya? Jadi nambah pertanyaan gitu Ustadz. Nah, batas dari nahu bahas ini nih gitu. Cuman sebagian ini. Nah, terus sorof bagian yang ini nih. Nah, itu tuh Oh. batas yang maksudnya kan khawatir iltibas gitu Ustadz. Hmm. Maksudnya jadi gabung ke sini bagi bagi saya yang memang belum memahami secara utuh strukturnya gitu Ustadz. Hmm. Hmm. Eh, Kalau secara ringkas saya jawab gini aja. Dahulu ilmu nahwu dan sorof itu satu fan ilmu. Satu fan ilmu. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan karena banyaknya permasalahan-permasalahan sorof yang tidak dinahu, maka dipisahkan. Tapi hakikatnya mereka lahir dari rahim yang sama. Jadi nahu dan sorof itu satu rahim. Dan pemisahannya itu terjadi seiring perkembangan zaman. Dan ulama melihat ada masalah-masalah yang tidak ada pada nahwu tapi ada di sorof. Ada di sorof tapi nggak di nahwu. Dan lain sebagainya. Tuh, Mbak. Ah, ada lagi silakan kalau ada lagi.
Insyaallah paham. Ustaz. Baik ya. Oke, barakallahu fikum. Nah ya sudah kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan faidahnya yang sedikit ini. Semoga kita ketemu lagi di pekan depan di pembahasan mubtada wal khobar. Yang ini juga pembahasan yang paling panjang. Karena nanti kita ngomongin soal irob mahali dan irob-irob yang lainnya. Nah, barakallahu li walakum. Semoga Allah selalu sehatkan kita sehingga kita bisa menghatamkan kitab ini tepat pada waktunya. Ah, itu aja dari saya. Dan tutup dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.